Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kondisinya selalu baik dan senantiasa mendapatkan nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa untuk terus bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita semua. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama berdiskusi, sama-sama akan membahas tentang akhlak mulia dan manfaatnya. Kita akan membahas akhlak mulia dan juga manfaatnya. Akhlak mulia di dalam bahasa Arab disebut dengan akhlakul karimah atau juga disebut dengan husnul khuluq. Sahabat Jernih Hati TV, di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung, berbudi pekerti yang luhur. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tentu akan beritibak kepada beliau, akan mengikuti, karena sesungguhnya beliau memang pantas untuk dijadikan teladan, dijadikan contoh, dijadikan uswah hasanah. Hal ini terkait dengan pribadi beliau yang sungguh luar biasa, sehingga digambarkan sebagai la'ala khuluqin azim, digambarkan sebagai sosok pribadi yang mempunyai akhlak mulia, akhlak yang sangat-sangat agung. Tentu ini tidak heran berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, adalah seorang istri Rasulullah. Beliau mengatakan ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, Sayyidatina Aisyah menyebutkan bahwa akhlak Rasulullah adalah kana khuluquhu al-Qur'an, bahwasanya akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Artinya bahwa apa yang terdapat pada sosok pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai ekspresi, sebagai penerjemahan dari segala macam kandungan isi Al-Quran. Artinya apa yang dituturkan, apa yang dilakukan, apa yang didiamkan, sesungguhnya bentuk ekspresi dari isi kandungan Al-Quran. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya apa sih yang dimaksud dengan akhlak mulia itu? Sesungguhnya apa sih yang dimaksud dengan husnul khuluq itu? Nah, kita bisa merujuk pada salah satu keterangan yang terdapat di dalam kitab Al-Minhaj, yaitu syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi. Disebutkan bahwasanya qala Al-Hasan Basri, hakikatu husnil khuluqi badlul ma'rufi wa kaful adha wa talaqatul wajhi. Jika diterjemahkan secara bebas adalah hakikat akhlak mulia adalah mudah berbuat baik kepada orang lain, tidak suka mengganggu orang lain, dan juga berwajah selalu berseri-seri. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, tentu ini hanya salah satu pengertian saja, hanya salah satu batasan yang bisa jadi dikatakan sebagai batasan yang simple. Namun demikian, ini sesungguhnya sudah mengandung arti yang sangat dalam. Yang pertama, bahwasanya seperti yang dikatakan oleh Hasan Basri, bahwa hakikat dari husnul khuluq, akhlak terbaik adalah badlul ma'ruf, yaitu ketika seseorang mudah berbuat baik kepada orang lain.
Artinya siapa saja yang berbuat baik, melakukan kebaikan, apakah itu sikap, apakah itu tutur kata, apakah itu perbuatan yang dilakukan kepada orang lain, dan itu memberikan manfaat dan itu berdampak pada kebaikan, maka itu bagian dari akhlak mulia. Tentu ini bisa dipahami secara terbalik bahwa ketika seseorang sikapnya, tutur katanya, perbuatannya merugikan orang lain, maka akhlak yang dia miliki adalah akhlak yang buruk, bukan lagi akhlak yang mulia. Jadi penting bagi kita, sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa mengukur diri dalam konteks ini. Apakah kita saat bertutur kata kepada orang lain, apakah tutur kata kita mengandung manfaat, apakah tutur kata kita tutur kata yang baik, apakah tutur kata kita tutur kata yang tidak menyakitkan, atau sebaliknya. Kita juga bisa mengukur diri bagaimana sikap kita kepada orang lain. Apakah sikap kita kepada orang lain itu baik ataukah buruk, membawa manfaat ataukah membawa mafsadat. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain. Apakah memberikan efek, memberikan dampak positif kepada orang lain atau sebaliknya, justru memberikan dampak buruk, dampak negatif kepada orang lain. Jika begitu, maka satu bagian ini kita telah mempunyai akhlak yang buruk, bukan lagi akhlak yang baik, bukan lagi husnul khuluq. Kemudian yang kedua, sahabat Jernih Hati TV, badlul ma'rufi wa kaful adha, yaitu orang-orang yang tidak suka mengganggu orang lain. Bentuk gangguannya tentu macam-macam seperti tadi yang sudah disebutkan di awal. Bisa tutur kata kita, bisa perbuatan nyata kita. Mengganggu tentu bisa diartikan segala macam hal negatif yang membuat orang lain tidak suka, membuat orang lain marah, membuat orang lain dirugikan dengan cara apapun. Bahkan dengan ketika kita memanfaatkan media sosial sekalipun, ketika itu memberikan dampak buruk kepada orang lain, maka itu bisa dikatakan sebagai merugikan orang lain. Apalagi karakter assassination, pembunuhan karakter dengan menyebarkan keburukan, dengan menyebarkan hoax, dengan menyebarkan fitnah, dan segala macam yang buruk melalui media sosial. Tentu ini bagian dari ini. Orang yang mempunyai akhlak terpuji, akhlak yang mulia tentu akan menghindari pemanfaatan media sosial untuk kepentingan-kepentingan negatif, pembunuhan karakter, fitnah, hoax, dan lain sebagainya. Sebagai orang yang beritibak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu akan memanfaatkan media sosial dengan baik, dengan cerdas, dengan sehat, dan memberikan dampak manfaat yang positif tentu saja. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang ketiga, menurut apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri tadi, bahwa akhlakul karimah adalah watolaqatul wajhi, yaitu selalu berwajah yang berseri-seri dan juga murah senyum. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita ingat kajian kita sebelumnya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang murah senyum dan suka humor. Dikatakan basaman, bohakan. Itu Nabi itu suka tersenyum, Nabi itu murah senyum, Nabi itu suka humor, suka bersendau gurau dengan orang lain. Maka tentu saja kita penting beritibak dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berhadapan kepada orang lain, ketika kita harus bertemu orang lain, maka kita harus memasang wajah yang menggembirakan, wajah yang berbinar, wajah yang berseri-seri, dengan diwujudkan munculnya senyum manis di bibir kita. Wajah kita tidak muram, wajah kita tidak menakutkan.
Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, tentu masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan terkait dengan perwujudan ekspresi dari akhlak mulia ini. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, ada manfaatnya ketika kita menampakkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari kita pada pribadi kita. Manfaat yang pertama, bahwa kita dijamin menjadi penghuni surga. Jadi orang yang berakhlak mulia mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk menjadi penghuni surga. Kemudian manfaat yang kedua akan memperberat mizan, timbangan. Seperti yang kita imani bahwasanya besok kelak ketika kita di akhirat, segala amal perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Antara perbuatan baik dan perbuatan buruk kita akan ditimbang. Mana yang lebih berat? Ketika perbuatan baik kita lebih berat, maka kita akan layak untuk masuk ke dalam surga. Begitu sebaliknya, ketika kita lebih berat akhlak perbuatan buruknya, maka kita lebih layak masuk neraka. Dan akhlak mulia, husnul khuluq, akan memperberat timbangan kebaikan kita. Kemudian manfaat yang ketiga adalah akan menyempurnakan iman. Orang-orang yang beriman tentu tidak cukup hanya beriman tanpa mengekspresikan keimanannya dalam bentuk akhlak mulia, dalam bentuk husnul khuluq. Nah, orang-orang yang beriman tentu akan mempunyai akhlak budi pekerti yang sangat-sangat luhur. Kemudian yang keempat, efek dari akhlak mulia kita adalah mendapatkan jaminan surga, mendapatkan jaminan istana, rumah di surga. Sahabat Jernih Hati TV yang dimuliakan oleh Allah, semoga bermanfaat bahasan dan kajian kita tentang akhlak mulia ini, atau akhlakul karimah, atau husnul khuluq. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai akhlak mulia, akhlakul karimah, atau husnul khuluq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.